Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Setiabudi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Seni Budaya Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN di unit kerja saya di SMK Negeri 2 Demak, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, sehat ya? Ya, semangat enggak ini hari ini? Ya, bagus ya. Semoga hari ini kita selalu sehat, selalu semangat, dan yang lebih terpenting adalah semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, sebelum hari ini kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat yang baik ke depannya untuk kita semuanya. Gitu nggih? Ya, baik, silakan Ketua Kelas Mas Raihan bisa memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Baik, terima kasih Mas Raihan sudah mau memimpin berdoa pada kesempatan hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Arifin presensi terlebih dahulu nggih anak-anak nggih? Ya, baik. Untuk presensinya seperti biasa, kita nanti akan memanfaatkan perangkat elektronik yang kalian punyai, yakni adalah berupa smartphone HP. Nanti Pak Arifin akan menyediakan sebuah barcode, dan barcode tersebut nanti silakan kalian scanning. Ya. Sudah tahu nggih caranya untuk scanning nggih? Ya, caranya gampang, yakni kalian dengan cara membuka aplikasi pemindai di HP-nya. Baik anak-anak, sudah tertampil nggih untuk barcode-nya. Untuk yang bagian belakang terlihat apa tidak? Lihat. Baik, silakan karena barcode sudah tertampil, silakan bisa langsung di-scanning, kemudian setelah di-scanning masuk ke Google presensinya, nanti silakan bisa langsung diisi. Ya, silakan. Baik anak-anak, bagaimana sudah mengisi semua untuk presensi? Ya, baik. Kalau sudah semuanya mengisi presensi, Pak Arin akan coba cek ya untuk kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Gitu nggih anak-anak ya? Ya. Sebentar Pak Arin akan cek dulu. Yang tertampil di layar LCD sudah terlihat bahwa hari ini berangkat semua nggih. Ya, ini berjumlah 16 siswa. Alhamdulillah anak-anak berangkat semua. Ini adalah suatu habit yang baik anak-anak, pertahankan ya. Karena apa? Karena dengan kalian mempertahankan habit yang baik seperti ini ya, harapannya semua materi yang mungkin Pak Arifin akan berikan ya tidak terputus. Baik anak-anak, pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi anak-anak. Ya, karya 2 dimensi, ada yang masih ingat kita kemarin sudah membuat karya apa? Siapa yang ingat? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Nanda. Ada sketsa, Pak. Ya, Mas Nanda kemarin sudah membuat karya 2 dimensi, bentuknya apa? Sketsa. Sketsa anak-anak. Ada yang masih ingat kemarin yang 2 dimensi sudah membuat apa? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Raihan. Membuat mozaik, Pak. Membuat karya Mozaik. Karya seni mozaik. Kira-kira kemarin bahan untuk membuat karya mozaik apa saja, Mas? Biji-bijian. Ya, biji-bijian. Yang kedua? Daun kering. Daun kering. Yang ketiga? Plastik, Pak. Plastik. Ya, jadi kesemuanya itu ya dibuat Mas Raihan menggunakan teknik menempel anak-anak. Itu nggih, itu untuk yang karya 2 dimensi. Baik anak-anak, untuk karya 3 dimensi adakah yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Patung miniatur kapal. Karena kita sudah mengerjakan karya 2 dimensi dan 3 dimensi pada pertemuan lalu, ya, maka hari ini kita jadwalnya adalah mengapresiasi karya-karya baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu Pak Arifin sudah menitipkan pesan ke kalian untuk belajar di rumah anak-anak tentang apa itu yang dimaksud dengan apresiasi seni. Mas Rizky sudah
belajar? Sudah, ya. Baik, karena banyak yang sudah, untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang apa sih yang dimaksud dengan apresiasi seni itu, Pak Arifin akan memberikan sedikit contoh anak-anak tentang apresiasi seni. Anak-anak, jika kalian tahu ya, di Kabupaten Demak ini ada sebuah pasar yang terkenal. Mungkin kalian juga pasti sudah mengenalnya, yakni adalah Pasar Bintoro. Ada yang tahu Pasar Bintoro itu di mana? Di kerajaan, benar. Intinya di tengah pusat kota Demak anak-anak. Di depan Pasar Bintoro itu ada sebuah patung anak-anak. Ada yang tahu kira-kira patung apa yang ada di depan Pasar Bintoro anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Farida. Patung belimbing. Patung belimbing. Ketika kalian melewati patung belimbing tersebut, ya, apa yang kalian rasakan anak-anak? Ada yang bisa memberikan argumennya? Saya Pak, Ya, silakan Mbak Farida. menurut saya sih sekedar lewat aja, biasa aja gitu. Oh gitu ya. Jadi ketika Mbak Farida melewati sebuah patung belimbing yang ada di depan Pasar Bintoro, menurut pendapatnya sekedar lewat dan hanya berekspresi biasa saja. Maka pada pertemuan kali ini nanti kita akan coba belajar bareng-bareng bagaimana sih cara mengapresiasi yang baik dan benar. Anak-anak, itu adalah contoh dari karya-karya yang ada di luar sekolah anak-anak. Ya, kita coba kembali ke lingkungan sekolah. Ya, ada banyak contoh karya 3 dimensi dan 2 dimensi di sekolah anak-anak. Di perpustakaan itu ada karya 2 dimensi yang berlimpah. Ada yang masih ingat di perpustakaan itu ada apa saja? Saya Pak, Ya, silakan Mas. ada poster, ada lukisan. Ya, baik. Itu tadi karya 2 dimensi yang ada di perpustakaan yang sudah disebutkan oleh Mas Nanda tadi. Apa yang pertama, Mas? Lukisan. Yang kedua adalah poster, ya. Jadi ada beberapa sebenarnya di perpustakaan itu karya 2 dimensi, banyak banget. Anak-anak, Pak Arin mau bertanya lagi, ketika kalian di ruang perpustakaan, ya, kira-kira kalian melihat karya 2 dimensi tadi, apakah kalian pernah mengapresiasi karya-karya tersebut? Pernah? Pernah, ya. Kebanyakan sudah pernah. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada, tentunya pasti ada yang belum. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, ya, izinkan Pak Arifin untuk membacakan tujuan dan KKTP pembelajaran hari ini anak tentang apresiasi seni rupa berdasarkan tahapan-tahapannya. Ini Pak Arifin sudah menampilkan tujuan pembelajaran dan KKTP-nya. Ya, di sini tujuan pembelajarannya ada 1 dan KKTP-nya ada 2 anak-anak. Untuk tujuan pembelajarannya 1.1, ya, ini nanti kita akan melakukan kegiatan pengamatan, mengenal, merekam, menuangkan pengalaman dan pengamatan terhadap lingkungan, perasaan, empati, dan penilaiannya secara visual dengan menggunakan proporsi, gestur, ruang yang rinci anak-anak. Jadi nanti kita akan melakukan pengamatan, ya, karena di sini nanti Pak Arin menyediakannya dalam bentuk LKPD, maka nanti kalian mengamati karya-karya baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang ada di LKPD. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini anak-anak. Kemudian KKTP-nya apa? Ini Pak Arin akan bacakan. KKTP-nya untuk pertemuan 1, ya. Ya, ini kita nanti akan melakukan apresiasi karya seni rupa berdasarkan hasil pengamatan, ya, sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Hasil pengamatan dengan tahapan-tahapannya. Kemudian di pertemuan 2 nanti, ya, pada KKTP yang kedua nanti kita akan melakukan apresiasi karya seni rupa berdasarkan hasil pengamatan dengan menggunakan pendekatan kritik seni. Untuk tujuan dan KKTP-nya sudah jelas? Ya, baik. Ya, baik anak-anak, barusan kita sudah mengetahui bersama-sama tentang tujuan pembelajaran dan KKTP untuk pembelajaran di pertemuan pertama ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Pak Arifin akan membagikan LKPD, ya, yang nanti akan kalian
kerjakan secara berkelompok. Jadi nanti kita akan mengapresiasi karya-karya yang ada dalam LKPD itu nanti secara kelompok. Oleh sebab itu anak-anak, sebelum Pak Arifin membagikan LKPD dan bahan ajar, silakan kalian bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok pada pertemuan yang lalu. Jelas ya anak-anak ya? Ya, baik, silakan bisa langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik anak, sudah berkumpul ke kelompoknya masing-masing ya? Ya, bagus. Baik, Pak Arifin akan membagikan barcode untuk LKPD dan barcode untuk bahan ajar. Sebelum Pak Arifin membagikan, sediakan perangkat HP. Ya, mungkin satu kelompok bisa satu. Nanti silakan kalau sudah tersedia barcode di layar LCD, silakan nanti di-scan, ya, di-scan kemudian diunduh file LKPD dan file bahan ajar. Jelas ya anak-anak ya? Ya, baik, Pak Arifin akan coba tampilkan dulu barcode-nya. Ya, silakan perwakilan kelompok bisa scanning. Nanti kalau sudah di scanning, ya, diunduh, nanti hasil unduhannya bisa di-share ke teman sekelompoknya. Jadi satu kelompok cukup satu kali scanning saja. Yuk silakan. Ya, baik. Kalau sudah, Pak Arifin akan menunjukkan untuk barcode yang kedua, yakni adalah barcode untuk bahan ajar anak-anak. Baik, untuk barcode bahan ajar, apakah sudah tertampil anak-anak? Sudah ya? Ya, ini. Kalau yang di belakang nggak kelihatan, silakan untuk layar HP-nya bisa di zoom in supaya tampilannya itu nggak kecil. Ya, yuk silakan bisa di pindai, nanti kalau sudah dipindai bisa di-download untuk file bahan ajarnya. Yuk silakan. Baik anak-anak, sudah diunduh untuk softfile bahan ajarnya? Sudah. Untuk LKPD-nya sudah? Ya, baik. Kalau kedua file tersebut sudah diunduh, untuk yang pertama silakan untuk filenya, file LKPD, silakan bisa di-share ke teman sekelompoknya supaya teman sekelompoknya juga memiliki file yang sama, baik itu LKPD ataupun bahan ajar. Gitu nggih? Iya. Ya. Baik, silakan bisa dibagikan ke teman sekelompoknya. Baik anak, sudah dibagikan ke teman sekelompoknya? Ya. Baik anak-anak, kalau sudah dibagikan ke teman sekelompoknya, ya, silakan untuk bahan ajar dibaca terlebih dahulu anak-anak. Ya, kalau sudah dibaca, nanti Pak Arifin akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jelas anak-anak? Jelas. Ya, baik. Silakan bisa dibaca secara individu di kelompok kalian masing-masing. Yuk, silakan. Baik anak-anak, sudah selesai membaca bahan ajar untuk materi apresiasi karya seni rupa hari ini? Sudah ya? Baik, kalau sudah, tahap selanjutnya adalah Pak Arifin akan menjelaskan ya tata cara untuk pengerjaan LKPD-nya. Ya, coba silakan bisa diamati ya tampilan layar LCD di depan. Yang belakang terlihat apa tidak, Mbak? Mas, terlihat apa tidak, Mas? Kelihatan ya? Pada cover LKPD yang tertampil ya ini ada judulnya, ya ini judulnya adalah apresiasi karya seni rupa. Kemudian untuk di bawahnya di sini ada identitas kelompok ya. Jadi nanti sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, nanti silakan kalian yang pertama kali harus dilakukan adalah mengisi data diri ini. Kemudian bawahnya ada nama. Yang pertama siapa yang nomor satu? Nomor satu Pak harapkan yang ditulis adalah ketua kelompoknya. Kemudian di sampingnya ada nomor absen. Jadi jangan lupa nomor absennya juga harus diberi, jangan sampai tidak. Kemudian di sampingnya ada paraf pendidik. Itu nanti yang akan memberikan paraf adalah Pak Arifin. Kita akan lanjut ke halaman pertama. Di sini ada tujuan lagi, tujuan pembelajaran dan KKTP. Yang kemudian di bawahnya ada petunjuk umum penggunaan LKPD. Jadi karena pembelajaran apresiasi ini ada dua pertemuan, ya. Yang pertama tentang apresiasi berdasarkan tahapan-tahapannya. Yang kedua apresiasi fokus ke kritik seni. Karena kita di sini belajar di pertemuan pertama. Setelah nanti kalian membaca petunjuk umum penggunaan LKPD, ya petunjuk umumnya, ya.
Silakan nanti kalian membaca juga petunjuk khusus LKPD pertemuan 1. Baik anak-anak, tadi Pak Armin sudah menjelaskan cara penggunaan dan pengerjaan LKPD. Selanjutnya adalah Pak Armin akan menunjukkan ya penilaian untuk pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Di sini ada penilaian membuat laporan kelompok LKPD tentang apresiasi karya seni rupa. Ya, untuk yang pertama ini ya. Di sini ada tulisan mengerjakan semua tahap LK pada pertemuan 1. Pertemuan 1 apa? Apresiasi berdasarkan tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua, mengerjakan tahapan LK pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua, apresiasi fokus ke kritik seni. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan hasil. Itu berkaitan dengan kalian menjawab berbagai pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, misal nanti kalau kalian hari ini sudah selesai ya mengerjakan semua tahap pada pertemuan 1, ya rubrik penilaiannya apa? Ya ini di sini. Kalau kalian nanti sudah menyelesaikan semuanya dan itu dinilai di sini sangat sesuai, maka nanti indikatornya apa? Peserta didik sangat lengkap mengerjakan beberapa tahap LK pada pertemuan 1. Jelas anak-anak? Jelas. Ya, baik. Baik, Pak Arin akan menampilkan videonya, tapi sebelum itu anak-anak silakan sediakan buku tulis supaya nanti ketika kalian mengamati tampilan yang ada di video tersebut, ya kalian memiliki pengetahuan dasar sebelum kalian mengapresiasi karya-karya yang ada di dalam LKPD yang sudah Pak Arifin sediakan. Itu ya anak-anak ya? Ya, silakan bisa langsung lihat ke tampilan LCD. Pak Arin akan menayangkan videonya. Yang membuat saya tentang desain project ini adalah pameran dari desain produk ITB yang kata saya sangat inovasi. Kalau menurut saya sendiri itu bagus ya karena anak-anak muda Bandung itu sangat kreatif. Jadi ini ada satu wadah untuk menampung kreativitas mereka. Baik anak, tadi itu video tentang pameran karya-karya seni rupa yang ada di sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Di situ juga di video terdapat berbagai macam karya-karya, disertai di akhir video tadi ada pendapat-pendapat apresiatif dari para pengunjung. Kenapa kok Pak Arifin menampilkan video tersebut? Harapannya adalah apa? Supaya nanti ketika kalian melihat tampilan video tersebut, kalian mempunyai gambaran ya bagaimana cara mengapresiasi yang ditunjukkan pengunjung dalam pameran tersebut, sehingga nanti ketika kalian mengerjakan apresiasi dalam LKPD, kalian tidak mengalami kesulitan yang berarti. Gitu nggak anak-anak ya? Ya baik. Untuk selanjutnya adalah kegiatan diskusi kelompok. Anak-anak silakan kalian mengapresiasi karya-karya yang ada di LKPD tersebut. Di LKPD tersebut itu terdapat foto karya-karya yang di foto karya-karya tersebut ada barcode-nya juga anak-anak. Silakan nanti untuk mendapatkan informasi berkaitan karya yang nanti kalian akan apresiasi, silakan nanti kalian juga harus memindai barcode tersebut supaya kalian memperoleh datanya. Baik, untuk kelompok 1 dari 5 karya yang ada dalam LKPD ini, kira-kira karya yang mana yang kalian pilih anak-anak? Karya nomor 2, Pak. Karya nomor 2, tentang apa itu anak-anak? Tentang nelayan yang sedang mencari. Tentang nelayan ya, oke. Kemudian apa lagi yang kalian pilih selain nelayan? Sama barong. Barong. Nah, barong ya. Oke, anak sudah memilih karya untuk diapresiasi apa belum anak-anak? Sudah ya? Baik, kalau sudah silakan tahap selanjutnya kalian apresiasi karya yang kalian sudah pilih tersebut pada tabel-tabel apresiasi yang sudah Pak Arifin siapkan pada LKPD. Di situ ada berbagai macam pertanyaan ya. Di setiap tahapnya silakan kalian isi berdasarkan kalian menjawab pertanyaan yang sudah ada tersebut. Jelas ya anak-anak ya? Jelas. Ya baik. Ya baik, silakan bisa langsung dikerjakan, diapresiasi karya yang sudah kalian pilih. Silakan. Baik anak-anak,
Sudah selesai untuk mengapresiasi karya seni rupa yang ada di LKPD? Sudah, Pak. Ya, bagaimana kesannya? Mudah atau susah? Mudah. Baik, karena banyak yang sudah bisa mengapresiasi karya seni rupa yang ada di LKPD berdasarkan tahapan-tahapannya, maka tahap selanjutnya adalah silakan nanti kalian melaksanakan diskusi kelas ya. Kalau tadi kalian melaksanakan diskusi kelompok ya, mengapresiasi karya lingkup ruang kelompok. Untuk selanjutnya silakan nanti kalian melaksanakan diskusi kelas dengan cara presentasi. Ya, tadi Pak Arifin sudah keliling ya, ada yang memilih lukisan nelayan, ada yang memilih lukisan barong, ada yang memilih lukisan kuda, ada yang memilih lukisan tulisan kaligrafi. Tadi Pak Arifin sudah lihat banyak dari kalian. Ya, silakan kelompok-kelompok yang sudah siap bisa langsung maju ke depan. Untuk kelompok-kelompok yang sudah selesai, siapa yang siap maju ke depan? Kelompok saya, Pak. Ya, baik. Sebelum maju anak-anak, silakan untuk hasil LKPD yang sudah kalian selesaikan ya. Untuk apresiasi berdasarkan tahapan-tahapannya, silakan bisa dikirimkan ke grup kelas ya. Yang sudah Pak Arin bentuk kemarin, silakan dikumpulkan di situ supaya nanti ketika kalian presentasi, nanti Pak Arin bisa menampilkan hasil LKPD yang sudah kalian selesaikan pada layar LCD. Gitu nggak anak-anak nggih? Ya, silakan untuk softfile LKPD yang sudah kalian selesaikan bisa dikirim di WhatsApp grup kelas. Gitu nggih? Yuk silakan. Baik anak-anak, sudah mengirimkan softfile LKPD-nya pada grup WhatsApp? Ya, baik. Ya, baik. Kalau semuanya sudah mengirimkan di grup WhatsApp, Pak Arifin akan cek terlebih dahulu. Baik, anak-anak sudah masuk. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah diskusi kelas. Untuk kelompok yang sudah siap, silakan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil apresiasinya secara kelompok. Silakan, siapa yang sudah siap? Saya, Pak. Ya, silakan kelompoknya Mas Anda, kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 2 bisa langsung masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil apresiasi karya-karya seni rupa yang ada di LKPD. Yuk, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ririanto dan ini Andika Rizky Karim dan ini Raihan Gatpan Rabani dan ini Fajar Khairul Iman dan sebelahnya Maulana Yaki. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Untuk tahap mengamati dari hasil pemilihan karya di LKPD, kelompok kami memilih gambar karya nomor 7 dengan judul Barong. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, dimensi karya tidak teridentifikasi. Berdasarkan data yang kami peroleh, tahun pembuatan tidak teridentifikasi. Untuk bahan karya yang dibutuhkan, cat air di atas kertas. Untuk ukuran karya sangat menarik. Untuk aspek memahami apa saja warna yang Anda lihat. Menurut kelompok kami, ada warna biru, coklat, merah, oranye, pink, hitam, dan hijau tua. Apakah ada unsur garis? Menurut kelompok kami ada. Bagaimana dengan teksturnya? Menurut kelompok kami halus. Dan untuk seterusnya saya lanjutkan Mas Andika. Baik, kali ini saya akan melanjutkannya. Apakah keseimbangannya simetris? Menurut kelompok kami tidak simetris. Bagaimana yang membuatmu sangat tertarik? Menurut kelompok kami, penyajian warna yang beragam, menafsirkan dan menghayati apa yang kamu rasakan setelah melihat karya ini. Menurut kelompok kami, merasa senang, bahagia melihat kombinasi warna yang estetis. Baik, untuk selanjutnya diteruskan oleh Mas Rehan. Ya. Baik, akan saya lanjutkan. Kira-kira apa makna lukisan ini? Menurut kelompok kami, makna dari lukisan ini adalah melawan corona. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fajar. Baik, akan saya lanjutkan. Melalui karya tersebut, pesan apa yang ingin disampaikan seniman? Menurut kelompok kami, barong merupakan simbol kemenangan dari kebaikan. Kemenangan semua pihak dalam menjalankan prokes.
dalam melawan pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Yuk silakan yang mau bertanya. Saya Pak. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Fani Hidayatun Syifa, absen 15. Saya mewakili kelompok 3. Saya mau bertanya, kenapa Anda memilih lukisan barong sebagai karya yang sangat menarik perhatian? Baik, akan saya jawab. Menurut kelompok kami, ketika mengamati lukisan tersebut, perasaan yang pertama kali kami rasakan adalah merasa bahagia karena melihat kombinasi warna yang beragam. Baik, apakah Mbak Fani bisa menerima jawaban kami? Sudah bisa. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, baik, tidak ada Mas. Cukup, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok 2. Silakan Mas. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok dengan cara presentasi, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari hasil penilaian Pak Arifin selama presentasi, semuanya sudah dapat mengapresiasi karya-karya yang ada dalam LKPD, termasuk karya-karya yang sudah kalian pilih, kemudian kalian apresiasi berdasarkan tahapan-tahapannya. Karena kalian sudah berhasil mengapresiasi semua karya, yuk kita beri aplaus bersama-sama untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk tahap selanjutnya adalah tahap membuat kesimpulan pembelajaran. Nah, silakan kalian per kelompok silakan buat kesimpulan berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah kalian jalani. Baik anak, dari serangkaian kegiatan yang sudah kalian lakukan, silakan ditulis kesimpulan pada kolom yang sudah Pak Arifin siapkan pada LKPD yang sudah kalian terima. Silakan nanti kalau sudah selesai, Pak Arifin akan menanyakan ke salah satu atau salah dua kelompok yang sudah mengerjakan kesimpulan untuk membacakan hasil kesimpulannya. Baik, begitu nggih anak-anak nggih? Iya, Pak. Baik, silakan kalau sudah jelas bisa langsung membuat kesimpulannya. Silakan. Ya. Baik anak-anak, sudah membuat kesimpulannya semua? Sudah. Ya, baik, kalau semuanya sudah membuat kesimpulan, ayo siapa yang berani membacakan hasil kesimpulan kelompoknya? Saya Pak. Ya, silakan. Dalam kegiatan mengapresiasi secara berkelompok ini ditemukan berbagai kategori apresiator. Pertama, apresiator awam tingkat dasar, yakni hanya pada tingkat mengamati. Kedua, apresiator menengah, yakni pada tingkat mengamati dan memahami. Ketiga, apresiator ahli, yakni pada tingkat mengamati, memahami, menafsirkan, dan menghayati, serta menilai. Ya baik, itu tadi pembacaan hasil kesimpulan oleh Mbak Farida mewakili kelompok 1. Baik anak-anak, baru saja kita mendengarkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibacakan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Yang pertama berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam mengapresiasi, yang kedua adalah tingkatan-tingkatan apresiator, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan makna sesungguhnya dari apresiasi. Yaitu. Baik itu anak-anak, itu kesimpulan dari yang sudah kalian bacakan. Untuk tahap selanjutnya adalah refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini Pak Ari sudah menyiapkan beberapa pertanyaan anak-anak. Yang pertama adalah apa yang hari ini kalian sudah pelajari anak-anak? Hari ini kita sudah belajar macam-macam tentang apresiasi, ya. Dari kita memilih karyanya, kemudian mencari informasi tentang karyanya, sampai dengan kita mengapresiasi berdasarkan tahapan-tahapan. Dari serangkaian itu, kira-kira ada proses yang kalian tidak bisa ya apa tidak anak-anak? Kelompok 1 bisa semua ya? Kelompok 2 ada nggak yang kalian merasa susah atau sulit untuk dikerjakan dalam rangkaian pembelajaran apresiasi pada pertemuan hari ini? Tidak ada. Jadi sudah bisa melalui semua rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya, baik. Untuk kelompok 3 gimana? Sudah ya? Ya, baik. Jadi dari ketiga kelompok yang ada di kelas 10 TJKD 2 ini, dari hasil refleksi yang pertama ya, semuanya sudah bisa mempelajari tentang apresiasi berdasarkan
tahapannya. Harapannya nanti kalian di luar lingkungan kelas ya, juga ketika kalian menemukan karya, kalian bisa mengapresiasi karya itu pula. Karena tadi tidak ada yang kesulitan dari kalian memilih karya, nggak ada kesulitan ya. Maka di pembelajaran hari ini tidak ada kesulitan-kesulitan yang perlu diperbaiki karena semuanya sudah berhasil mengapresiasi karya seni rupa berdasarkan tahapannya. Yuk kita beri aplaus untuk kita semua. Baik anak-anak, itu pembelajaran hari ini. Di pertemuan pertama kalian sudah berhasil melampaui pengerjaan LKPD tentang KKTP yang pertama, yaitu adalah mengapresiasi karya seni rupa berdasarkan tahapan-tahapannya. Untuk minggu depan jangan lupa pelajari tentang kritik seni. Ya, sesuai KKTP yang kedua, di pertemuan yang kedua nanti kita akan belajar tentang apresiasi. Namun apresiasi ini dibungkus dalam tema kritik seni. Oleh sebab itu nanti kalian setelah pembelajaran ini silakan di rumah mencari informasi berkaitan dengan kritik seni. Bisa melalui sumber-sumber internet ataupun sumber-sumber buku yang ada di perpustakaan. Gitu nggak anak-anak nggih? Ya, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian itu dari Pak Arifin. Tetap semangat, tetap sehat, jaga prokes atau protokol kesehatan supaya nanti di pertemuan yang selanjutnya, di pertemuan 2 kita dapat berkumpul bersama kembali. Gitu nggih anak-anak nggih? Iya, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.